Baik pemirsa, saat ini saya bersama Karutan Kota Dumai akan membahas program kondisi daripada Rutan Dumai dengan tema acara Bincang Publik. Ya, kita langsung saja. Pak Karutan Dumai, sudah berapa lama bertugas di Dumai? Ya, saya bertugas sejak bulan Juni tahun 2020 hingga saat ini sekitar 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan. Nah, setelah bertugas di Dumai, Pak Karutan ada nggak merasa kaget melihat kondisi rutan di Dumai ini? Misal seperti kayak ruangan-ruangan daripada para tahanan, baik tahanan di dalam ataupun pengunjung-pengunjung daripada keluarga tahanan. Ada nggak rasa kaget gitu? Iya, tentunya kondisi Dumai sungguh luar biasa dalam arti kepadatan penghuninya sangat tinggi, di mana dengan kapasitasnya yang hanya 256 sampai saat ini diisi di atas 1000. Iya, di atas 1000 penghuni baik tahanan maupun narapidana. Begitu juga dengan pengunjungnya, di mana juga selama pandemi ini ditutup, sehingga begitu kembali dibuka kunjungan tatap muka terbatas, antusiasnya sangat tinggi. Nah, setelah Pak Karutan melihat kondisi rutan dan kondisi para napinya, jumlah para napinya, menurut Pak Karutan itu over kapasitas atau melebihi atau gimana? Iya, over kapasitas sebanyak 4 kali lipat dari kapasitas idealnya. Dan ini sudah kami laporkan kepada pimpinan dan kami coba mencari solusi yang terbaik demi bisa melayani tahanan kami maupun warga binaan kami lebih layak dan lebih manusiawi. Nah, menurut Pak Karutan sendiri, kapasitas yang sewajarnya menurut standar dari rutan Dumai ini, berapa sih jumlah napinya yang bisa ditampung? Ya, kalau kapasitas idealnya kan 256. Saat ini isi per tanggal 20 Juli 2022 diisi sebanyak 1012 penghuni. Tentunya kapasitas itu akan perlu ditingkatkan. Iya. Berarti aturannya jumlah napi ini harusnya 256, tapi diisi dengan ribuan. 12. Seharusnya 4 dong. Ini gedung rutan ini ya, iya, untuk menampung itu kan. Iya. Nah, melihat kondisi jumlah napi yang over kapasitas ini, apa langkah rutan yang dilakukan? Apakah akan ada perluasan pembangunan atau gimana ini solusi menurut Pak Karutan sendiri? Kondisinya sudah pasti ini sudah tidak ideal, sudah tidak relevan lagi. Untuk itu sesuai dengan arahan pimpinan kami membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, khususnya kepada Bapak Wali Kota Dumai dan juga kepada DPRD Dumai agar memberikan dukungan khususnya dalam bentuk lahan yang memadai, di mana hasil komunikasi ini semoga dalam waktu dekat bisa tercapai atau terwujud. Nah, sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Daerah Kota Dumai dengan DPR. Hasil musyawarah ini seperti apa ini, Pak, yang diinginkan oleh rutan sendiri? Ya, kami untuk bisa membangun rutan ataupun lapas yang baru di Kota Dumai, kami membutuhkan lahan minimal 5 hektar. Dan itu sudah kami sampaikan, dan sampai dengan saat ini sudah mulai ada informasi positif dari Pemda Kota Dumai, di mana akan direncanakan lahan yang kami butuhkan segera diberikan. Nah, dengan jumlah lahan luasnya 5 hektar, seperti apa keinginan rutan ketika lahan ini direalisasikan oleh pemerintah Kota Dumai? Apakah pemerintah Kota Dumai ini hanya memberikan lahan atau fasilitas juga bangunan gedung tahanannya juga dari pemerintah Kota Dumai atau dari rutannya sendiri? Ya, jika memang dimungkinkan sesuai dengan keuangan Kota Dumai, tentunya kami harapannya bisa diberikan lahan sekaligus bangunannya. Tetapi paling tidak lahannya saja kami sudah sangat berterima kasih,
nanti kami akan usulkan kepada pimpinan kami agar untuk bisa dianggarkan dari APBN di Kementerian Hukum dan HAM untuk pembangunannya. Baik. Pak, kemudian gini, Pak. Bagaimana strategi rutan dengan kondisi padatnya, overkapasitasnya para napi di rutan Dumai? Bagaimana cara rutan Dumai, khususnya Pak Karutan sendiri, untuk mengatur para napi ini agar supaya jangan sempit-sempitan atau tindih-tindihan? Bagaimana strategi Pak Karutan? Ya, dengan kondisi yang sangat terbatas, tentunya kami seringkali berkomunikasi juga kepada keluarga binaan kami di dalam supaya tetap menjaga kondusivitas. Bagaimana bisa mereka sendiri yang menyesuaikan di dalam kamarnya masing-masing, dalam hal beristirahat, dalam hal berinteraksi satu sama lain. Yang kami lakukan adalah pendekatan terus kepada keluarga binaan kami supaya tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Baik. Pernah nggak kejadian karena saking padatnya, pernah nggak kejadian ada keributan atau kekisruhan antar sesama napi di dalam satu ruangan? Ya, kami bersyukur kondisinya sampai saat ini cukup kondusif. Adapun gesekan-gesekan kecil bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak sampai ada menimbulkan korban ataupun permasalahan yang muncul kembali, tetapi cenderung semuanya kondusif. Baik Pak, sedikit nih minta bocoran. Dari jumlah ribuan napi yang ada di rutan Dumai, itu kasus apa sih Pak yang paling banyak di rutan ini, yang masuk penjara ini lah? Setelah kami lihat data sesuai dengan kondisi di lapangan, saat ini dihuni 64% sampai dengan rata-rata sampai dengan 70% kasus narkotika. Wow, itu golongan daripada jenis narkotika ini pengedarkah, penggunakah, atau seperti apa? Ya, untuk kategorinya cukup lengkap, mulai dari pengedar, kurir, ataupun juga bandar, di mana kami melihat dari jenis pasal yang didakwakan kepada mereka, mulai dari pasal pemakai, pasal pemilik, dan jenis hukumannya mulai dari hukuman yang ringan hanya 1 tahun atau 2 tahun sampai dengan seumur hidup. Sepanjang Pak Rutan bertugas di Kota Dumai ini, ada nggak melihat bahwasanya para napi ini yang benar-benar dia tobat terkait masalah napi narkotika ini tadi? Ada nggak Pak Rutan melihat sendiri? Ya, itu menjadi tugas kami, walaupun kami rutan, namun kenyataannya didominasi oleh narapidana penghuninya. Kami tentu tetap melakukan pembinaan mulai dari kepribadian dan kemandirian. Mengenai yang tadi disampaikan apakah mereka bertobat atau sudah berubah, kami sangat yakin sebagiannya sudah mulai kembali insaf, dalam arti menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya dengan tekun, mengikuti setiap program yang sudah kami tetapkan dengan baik, dengan semangat dan antusiasmenya juga dalam menjalankan aktivitas di dalam cenderung positif. Nah, kondisi napi ini mencapai ribuan. Bagaimana kondisi kesehatan daripada para napi ini? Karena kan lokasi gedung rutan ini kan sudah over kapasitas. Tentunya ada nggak pengaruh daripada kesehatan daripada napi itu sendiri? Ya, pasti ada pengaruhnya, di mana setiap hari ada puluhan yang datang berobat ke klinik kami. Kami lakukan pemeriksaan kesehatan, kami berikan obat, dan kami juga dibantu oleh salah satu dokter dari Dinas Kesehatan Kota Dumai. Kemudian kami juga melakukan keliling, jadi pengecekan kesehatan keliling. Jadi tidak hanya mereka yang datang ke klinik untuk berobat, kami pun keliling blok untuk menanyakan bagaimana kondisi mereka. Langsung cross check ke para napi langsung ya. Nah, apa harapan Pak Karutan sendiri dengan melihat situasi rutan Dumai ini sudah luar biasa 4 kali lipat ya Pak ya, over kapasitasnya. Apa harapan Pak Karutan? Ya, tentunya pemerintah
Kota Dumai bersama kami Kementerian Hukum dan HAM maupun stakeholder yang terkait bisa bersama-sama memberikan pelatihan kepada Rutan Dumai dalam hal memberikan tempat ataupun pelayanan yang maksimal, yang prima kepada warga binaan kami maupun kepada masyarakat. Dan harapan selanjutnya adalah kepada warga binaan kami apabila sudah bebas, betul-betullah bertobat dan tidak pernah kembali lagi, jangan sampai menjadi residivis. Baik, kembali kepada lahan tadi Pak, Pak Karutan yang akan diberikan oleh pemerintah. Harapan Pak Karutan sendiri bagaimana? Apakah inginnya sesegera mungkin direalisasikan atau tidak? Ya, tentunya kami sangat membutuhkan lahan tersebut secepatnya supaya menjadi dasar kami melaporkan kepada pimpinan di pusat agar dapat juga diberikan anggaran pembangunannya. Semakin cepat terrealisasi, maka semakin cepat pula meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan kami. Baik, mungkin hanya sampai di situ saja dulu Pak Karutan. Berikutnya nanti kita akan adakan lagi bincang-bincang publik ketika Pak Karutannya tidak merasa keberatan. Ya, Pak ya. Baik, pemirsa, sampai di sini dulu pembahasan kita kepada Karutan Kota Dumai, yaitu Pak Panji Panjaitan dalam program Bincang Publik. Tetap saksikan terus siaran program televisi Era TV. Jangan kemana-mana, terus saksiin terus. Maka Anda akan mendapatkan informasi terbaru di televisi Era TV.